Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Cermin di hadapanku memantulkan bayangan seorang wanita yang seharusnya menjadi wanita paling bahagia di dunia. Gaun sutra berwarna gading membalut tubuhku dengan pas. Riasan wajahku dikerjakan oleh penata rias profesional, dan di leherku tergantung kalung berlian hadiah dari suamiku. Malam ini adalah perayaan 1 tahun pernikahanku dengan Radit, seorang pria yang dicintai banyak orang, dan terutama, sangat kucintai. Semua elemen kebahagiaan ada di sana, tersusun rapi seperti pajangan di etalase toko mewah. Namun, yang kurasakan di dalam perutku bukanlah kupu-kupu kebahagiaan, melainkan simpul tali yang mengencang setiap kali aku berpikir akan bertemu dengan ibu mertuaku. Pintu kamar terbuka dan Radit masuk. Sudah rapi dengan setelan jas mahalnya yang dijahit khusus. Ia berhenti sejenak di ambang pintu, menatapku dengan tatapan memuja yang selalu berhasil meluluhkan hatiku. "Kamu adalah bintang di ruangan ini, sayang," katanya, suaranya dalam dan hangat. Ia mendekat, tangannya yang kokoh terulur untuk menyentuh lenganku. Bahkan sebelum kita tiba di pestanya. Aku memaksakan seulas senyum. "Kamu juga sangat tampan, seperti biasa." Senyumku terasa tipis, rapuh. Radit tersenyum, senyum yang bisa menerangi seluruh kota. "Kita adalah tim yang sempurna, bukan?" Ia berdiri di belakangku, tangannya melingkari pinggangku, dan kami menatap pantulan kami berdua di cermin. Kami memang terlihat sempurna. Pasangan dari sampul majalah. Namun aku tahu, di balik kilau ini, ada pertempuran yang harus kuhadapi malam ini. Pertempuran sunyi yang hanya aku yang merasakannya. Radit mungkin berada di sisiku, tapi ia tidak pernah benar-benar berada di medan perang yang sama. "Jangan khawatirkan Mama, oke?" bisik Radit tepat di telingaku, seolah bisa membaca pikiranku yang paling dalam. "Malam ini adalah malam kita. Nikmati saja. Jika Mama mengatakan sesuatu, anggap saja angin lalu. Ada aku di sisimu. Selalu." Kata-katanya adalah perisai yang selalu ia berikan padaku. Perisai yang ia harap cukup kuat untuk menahan semua panah beracun yang keluar dari bibir ibunya sendiri. Aku mengangguk, menyimpan perisai itu rapat-rapat di hatiku, meskipun aku tahu perisai itu sudah mulai retak di beberapa bagian setelah ditempa selama setahun penuh. Aku lelah berlindung. Aku hanya ingin diterima apa adanya. "Ayo," kataku, mengumpulkan semua kekuatan yang kumiliki dan mengubahnya menjadi topeng ketenangan. "Jangan sampai kita terlambat di pesta kita sendiri." Setibanya di aula hotel bintang 5 tempat acara dilangsungkan, kami langsung menjadi pusat perhatian. Lampu kristal raksasa di tengah ruangan membiaskan cahaya keribuan titik, menari-nari di atas gaun malam para tamu dan gelas-gelas sampanye yang berdenting pelan. Aroma parfum mahal berpadu dengan wangi bunga lili yang dirangkai anggun di setiap sudut. Tangan Radit tak pernah lepas dari pinggangku saat kami berjalan menyapa para tamu, senyum terpatri di wajah kami berdua. Dari luar, kami adalah potret pasangan dari negeri dongeng. Seorang CEO muda, tampan, dan sukses yang menikahi karyawannya sendiri atas nama cinta sejati. Sebuah kisah yang disukai semua orang. Namun, di balik setiap potret indah, selalu ada bayangan. Dan bayangan dalam pernikahanku mendekat, anggun dalam balutan gaun berwarna zamrud yang serasi dengan kalung berlian di lehernya. Ibu Marisa. Senyumnya terpatri sempurna. Namun matanya, saat menatapku dari ujung rambut sampai ujung kaki, selalu menyimpan kilat dingin yang menusuk. "Ambar, sayang," sapanya dengan suara yang dibuat semanis mungkin. "Gaunmu cantik sekali. Sederhana, tapi pas di badanmu. Kamu pandai sekali memilih bahan yang tidak terlalu mahal tapi terlihat bagus." Itu dia. Pujian pertama yang dibungkus dengan hinaan berlapis. Aku merasakan genggaman tangan Radit di pinggangku sedikit mengerat, sebuah sinyal dukungan. Aku sudah terbiasa. "Terima kasih, Mama." "Mama juga terlihat sangat menawan malam ini," jawabku dengan nada setenang mungkin, seolah aku benar-benar menerima itu sebagai pujian. Ibu Marisa tertawa kecil, tawa yang terdengar seperti denting kaca retak. "Tentu saja. Gaun ini dirancang khusus oleh desainer dari Paris. Radit pasti sudah menceritakannya padamu." Ia kemudian menoleh pada seorang wanita di sebelahnya, istri dari salah satu investor penting. "Putraku, Radit, punya selera yang luar biasa. Dalam bisnis, dalam berpakaian, dalam segala hal. Meskipun kadang, hatinya yang terlalu baik membuatnya memilih sesuatu karena kasihan." Kata "kasihan" itu menggema di telingaku, membuat ruangan yang hangat terasa dingin. Aku melihat Radit langsung menyela,
mencoba mengalihkan pembicaraan dengan tawa yang dipaksakan. Ah, Mama ini bisa saja. Aku memilih Ambar karena aku mencintainya, bukan karena alasan lain. Bukankah begitu, sayang? Radit menatapku, matanya memohon agar aku memainkan peran ini bersamanya. Aku mengangguk. Senyumku kini terasa seperti beban berat di wajahku. Sepanjang sisa malam itu, pola yang sama terus berulang. Saat kami berbincang dengan salah satu kolega Radit yang baru kembali dari liburan mewah di Swiss, Ibu Marisa ikut bergabung. "Oh, kalian harus coba ke sana, Ambar. Pemandangannya luar biasa," kata sang kolega ramah. Sebelum aku sempat menjawab, Ibu Marisa menimpali dengan cepat, "Tentu saja mereka akan ke sana." Waktu itu Radit mengajak Ambar ke Maladewa saja, dia sudah sangat terkesan. Maklum, itu pengalaman pertamanya menginap di resor bintang 6. Jadi nanti kalau ke Swiss pasti akan lebih takjub lagi. Lagi-lagi, sebuah pernyataan yang seolah memuji, tetapi tujuannya adalah untuk menggarisbawahi asal-usulku yang sederhana di depan orang lain. Radit kembali melakukan tugasnya. "Mama benar, Ambar memang sangat menikmati liburan kami. Karena bersamaku, tempat apapun jadi terasa spesial," katanya sambil mengerling ke arahku. Sebuah upaya penyelamatan yang halus, namun aku tahu semua orang di sana menangkap maksud tersembunyi dari ucapan ibunya. Puncaknya adalah saat seorang kerabat tua bertanya kapan mereka akan menimang cucu. Pertanyaan klise di setiap acara keluarga. "Kami tidak terburu-buru, Tante," jawab Radit sopan. "Kami masih menikmati waktu berdua." Ibu Marisa, yang berdiri tidak jauh dari sana, menyahut dengan nada ringan namun penuh makna. "Benar. Lagi pula, mencari bibit, bebet, dan bobot yang unggul itu perlu pertimbangan matang. Semua demi masa depan perusahaan dan keluarga." Matanya melirik sekilas ke arahku saat mengucapkan itu, dan semua orang yang mendengarnya tahu persis siapa yang dimaksud tidak memiliki ketiga kriteria tersebut. Darahku terasa mendidih, namun wajahku tetap beku dalam senyuman. Aku merasa seperti pajangan di sebuah museum, dinilai dan diberi label oleh kurator yang membenciku. Setiap kata adalah tusukan jarum kecil. Tidak mematikan, tetapi meninggalkan luka yang terus menumpuk, membuat hatiku mati rasa. Aku adalah seorang ahli dalam menelan rasa sakit itu, dan mengubahnya menjadi senyum. Aku sudah melakukannya selama 1 tahun penuh. Aku melakukannya karena cintaku pada Radit. Pesta akhirnya berakhir menjelang tengah malam. Para tamu pulang dengan perut kenyang dan bahan gosip baru. Di dalam mobil mewah mereka yang melaju membelah jalanan Jakarta yang lengang, keheningan terasa pekat. Topengku akhirnya bisa kulepaskan. Aku menyandarkan kepalaku di jendela, menatap lampu-lampu kota yang berkelip seperti harapan yang mulai meredup. "Kamu baik-baik saja?" tanya Radit lembut, suaranya memecah keheningan. Tangannya terulur untuk menggenggam tanganku. Aku menarik tanganku pelan. "Menurutmu?" jawabku datar. Radit menghela napas. "Aku tahu Mama keterlaluan malam ini. Aku sudah bicara dengannya tadi. Aku minta maaf atas namanya." "Setiap hari kamu minta maaf atas namanya, Radit," sahutku pelan, suaraku serak karena menahan emosi. "Aku hanya lelah. Aku lelah terus-menerus diingatkan bahwa aku tidak pantas berada di sisimu." "Jangan bicara seperti itu," kata Radit tegas. Ia menepikan mobil sejenak di bahu jalan yang sepi. Ia menangkup wajahku, memaksaku untuk menatap matanya. "Dengar. Jangan pernah dengarkan Mama. Bagiku, kamu adalah segalanya. Kamu bukan pilihan karena kasihan. Kamu adalah satu-satunya pilihanku. Selalu. Percaya padaku." Tatapan Radit begitu tulus. Suaranya begitu meyakinkan. Aku merasakan pertahananku runtuh. Inilah Radit yang kucintai. Pria yang membuatku rela menahan semua ini. Aku mengangguk pelan, membiarkan Radit memelukku erat. Dalam dekapan itu, aku merasa aman sesaat. Aku memilih untuk percaya, sekali lagi. Setibanya di rumah megah kami, aku langsung membersihkan riasanku. Aku ingin segera tidur dan menghapus jejak malam yang melelahkan itu dari ingatan. Saat aku keluar dari kamar mandi, aku melihat Radit sedang duduk di tepi tempat tidur. Menatap ponselnya dengan ekspresi aneh yang cepat-cepat ia sembunyikan saat melihatku. "Ada apa?" tanyaku. Radit sedikit terkejut, lalu cepat-cepat memasang senyum. "Bukan apa-apa. Hanya email pekerjaan. Biasa." Aku tidak terlalu memikirkannya. Aku duduk di meja rias, menyisir rambutku yang panjang. Keheningan kembali menyelimuti kami, hanya terdengar suara pendingin udara. Lalu, ponselku yang tergeletak di atas meja rias bergetar. Sebuah pesan masuk. Aku meraihnya dan membuka layar. Pesan itu dari nomor yang tidak kusimpan,
tetapi aku tahu betul siapa pengirimnya. Ibu Marisa tidak pernah mau menyimpan nomorku, seolah itu adalah sebuah aib. Isi pesannya singkat, tetapi setiap kata terasa seperti es yang membekukan darahku. Besok malam, makan malam dengan ibu. Hanya kita berdua. Ada hal penting yang harus kita bicarakan tentang masa depanmu dan Radit. Jantungku berdebar kencang. Ini bukan ajakan biasa. Nada kalimatnya terdengar seperti sebuah ultimatum. Ada sesuatu yang akan terjadi. Sesuatu yang besar dan mungkin akan menghancurkan semua yang telah aku coba bangun selama ini. Aku menatap pantulan wajahku di cermin. Wanita yang tampak lelah itu merasakan firasat buruk yang begitu kuat, firasat bahwa surga kecilnya yang sudah terluka akan segera hancur lebur berkeping-keping. Kecemasan menggerogotiku sepanjang malam. Aku hampir tidak bisa tidur. Pikiranku terus berputar pada pesan singkat dari Ibu Marisa. Setiap kata dalam pesan itu kubedah berulang kali. Hanya kita berdua. Hal penting. Masa depanmu dan Radit. Kalimat-kalimat itu terdengar seperti vonis yang belum dibacakan oleh hakim. Di sebelahku, Radit tidur dengan napas teratur, tampak begitu tenang seolah dunia baik-baik saja. Ketenangannya yang damai justru membuatku semakin gelisah, seolah kami hidup di dua realitas yang berbeda. Pagi harinya, di meja makan yang dihiasi sarapan mewah yang disiapkan asisten rumah tangga, aku mencoba membahasnya. Radit, semalam Mama mengirimiku pesan, ucapku sambil mengaduk teh maduku tanpa minat. Makanan di hadapanku terasa seperti kardus. Dia mengajakku makan malam berdua nanti malam. Radit mengangkat wajah dari tabletnya, alisnya sedikit terangkat seolah terkejut. Namun matanya tidak menunjukkan keterkejutan yang tulus. Oh ya? Bagus dong. Mungkin akhirnya Mama mau mencoba membuka diri dan mengenalmu lebih baik. Setelah kejadian semalam, mungkin dia merasa bersalah. Ini kesempatan bagus, sayang. Jawaban itu terdengar terlalu sederhana, terlalu optimistis. Seperti sebuah naskah yang sudah disiapkan. Aku menatap suamiku lekat-lekat, mencari celah dalam topengnya. Aku tidak yakin begitu. Caranya menulis pesan terdengar sangat formal dan dingin. Seperti panggilan bisnis, bukan ajakan dari seorang ibu mertua. Radit tertawa kecil, tawa yang terdengar hambar di telingaku. Ia bangkit dari kursinya, menghampiriku dan memijat pundakku. Kamu terlalu banyak berpikir. Mama memang seperti itu. Generasi lama, kaku. Hadapi saja dengan santai. Tunjukkan padanya dirimu yang sebenarnya. Tunjukkan kebaikan hatimu, aku yakin suatu saat nanti hatinya pasti akan luluh. Ia mengecup puncak kepalaku. Aku harus berangkat rapat penting. Jangan khawatir, oke? Semuanya akan baik-baik saja. Setelah Radit pergi, meninggalkan aroma parfum mahalnya, rumah itu terasa semakin besar dan sepi. Semua akan baik-baik saja. Kalimat itu terasa seperti kebohongan yang manis. Pikiranku melayang kembali ke masa lalu, ke awal mula semuanya, saat aku masih memegang erat keyakinan bahwa cinta bisa menaklukkan segalanya. 3 tahun yang lalu, aku hanyalah Ambar, seorang staf administrasi junior di perusahaan milik keluarga Radit. Aku adalah gadis perantau yang datang ke Jakarta dengan segudang mimpi dan ijazah sarjana, meninggalkan kenyamanan dan nama besar keluargaku di kota lain. Aku ingat percakapanku dengan ayah, Pak Gunawan, di ruang kerjanya yang megah, di antara rak-rak buku yang menjulang tinggi. Untuk apa kamu bekerja seperti itu? Nak, kamu menyembunyikan identitasmu, tinggal di kamar kos sempit. Kamu bisa langsung memegang posisi direktur di salah satu perusahaan ayah. Kata ayah saat itu, tatapannya penuh kekhawatiran. Aku hanya ingin merasakan semuanya dari nol. Ayah, jawabku mantap. Aku ingin tahu rasanya membangun karir dengan usahaku sendiri. Aku ingin dihargai karena kemampuanku, bukan karena namaku. Dan yang terpenting, aku ingin menemukan seseorang yang mencintaiku sebagai Ambar, gadis biasa, bukan sebagai putri Pak Gunawan, pewaris Gunawan Corp. Ayah menghela napas panjang, namun akhirnya tersenyum. Baiklah, jika itu yang kamu mau. Tapi berjanjilah, jika ada yang menyakitimu, ayah akan menjadi orang pertama yang tahu. Aku memeluknya erat, berjanji dalam hati akan membuatnya bangga. Dan aku menemukan seseorang. Atau, setidaknya, aku berpikir begitu. Radit saat itu adalah putra mahkota perusahaan. Seorang CEO muda yang dikagumi sekaligus ditakuti. Ia cerdas, tegas, dan seringkali terlihat dingin. Aku tidak pernah bermimpi untuk bisa dekat dengannya. Bagiku, Radit adalah langit, sementara aku hanyalah bumi. Namun takdir berkata lain. Suatu sore, aku membuat kesalahan fatal dalam sebuah laporan keuangan yang akan diserahkan padanya.
Aku sudah pasrah akan dimarahi habis-habisan atau bahkan dipecat di depan semua orang. Saat aku masuk ruangannya dengan tubuh gemetar, ia hanya menatap laporan itu, lalu menatapku dengan tenang. Saya lihat ada beberapa angka yang tidak sinkron di sini, katanya tanpa nada marah. Duduklah. Mari kita perbaiki bersama. Selama 1 jam berikutnya, ia dengan sabar membimbingku, menunjukkan kesalahanku tanpa sedikit pun merendahkan. Saat itulah aku melihat sisi lain dari Radit. Sisi yang hangat dan bijaksana. Sejak hari itu, kami mulai sering berinteraksi. Dimulai dari percakapan singkat di lift, makan siang yang tidak disengaja, di kantin, hingga akhirnya ia memberanikan diri mengajakku keluar. Kencan pertama kami bukan di restoran mewah seperti yang kubayangkan. Ia justru membawaku ke sebuah warung sate di pinggir jalan, tempat favoritnya sejak kuliah. Aku ingin kamu tahu diriku yang sebenarnya, Ambar. Bukan hanya CEO di kantor, katanya sambil tersenyum. Di sana, di antara kepulan asap sate dan hiruk-pikuk jalanan, aku jatuh cinta. Aku jatuh cinta pada pria yang memperlakukanku dengan hormat, yang tertawa lepas mendengar leluconku, yang mendengarkan mimpi-mimpiku dengan saksama. Hubungan kami menjadi rahasia kecil yang mendebarkan di kantor. Puncaknya, di sebuah bukit dengan pemandangan kelip lampu kota, ia melamarku. Aku tidak peduli kamu siapa dan dari mana asalmu, Ambar, katanya sambil berlutut, menyodorkan sebuah cincin. Yang aku tahu, aku ingin menghabiskan sisa hidupku bersamamu. Air mataku menetes. Aku merasa menjadi wanita paling beruntung. Ia mencintaiku, Ambar si gadis biasa. Aku berhasil. Aku mendapatkan cinta yang tulus. Saat itulah aku memberanikan diri untuk jujur, bahwa aku berasal dari keluarga yang cukup berada, meskipun aku tidak menyebutkan nama besar Gunawan Corp. Ia hanya tersenyum dan berkata, itu tidak mengubah apapun. Kenangan manis itu kini terasa seperti duri yang menusuk hatiku. Apakah semua itu nyata? Atau hanya bagian dari sebuah rencana besar? Aku tersadar dari lamunanku. Hari sudah sore. Aku harus bersiap. Aku membuka lemari pakaianku yang luas, penuh dengan gaun-gaun mahal pilihan Radit. Malam ini, aku tidak akan memakai gaun sederhana. Jika ini adalah sebuah pertempuran, aku harus memakai baju ziraku. Aku memilih sebuah gaun berwarna hitam pekat, elegan namun menunjukkan kekuatan. Saat aku sedang merias wajah, Radit pulang lebih awal. Ia masuk ke kamar dengan senyum ceria. Aku pulang cepat untuk memberimu semangat. Ia lalu melanjutkan, oh ya, setelah mengantarmu, aku ada janji bertemu dengan teman-teman lama. Mungkin akan pulang sedikit larut, jadi kamu tidak perlu menungguku. Sebuah kebetulan yang aneh. Seolah ia sengaja memberiku dan ibunya ruang dan waktu tanpa batas. Jantungku berdebar tidak nyaman. Saat aku sedang menyemprotkan parfum, Radit masuk ke kamar mandi untuk bersiap-siap. Ponselnya tergeletak di atas tempat tidur. Tiba-tiba, layarnya menyala. Sebuah notifikasi pesan masuk. Biasanya aku tidak akan pernah lancang. Tapi firasat burukku begitu kuat, mendorongku untuk melangkah mendekat. Aku tidak menyentuhnya, hanya menunduk untuk membaca pratinjau pesan di layar kunci. Pengirimnya adalah Mama. Dan isi pesannya membuat darahku seolah berhenti mengalir. Pastikan kamu bisa mengalihkan perhatiannya malam ini. Mama akan selesaikan semuanya. Napas tercekat di tenggorokanku. Jadi, Radit tahu. Ia tahu semua ini. Kepulangannya yang lebih awal, ajakannya untuk bertemu teman-teman, semua kalimat penyemangatnya, semuanya adalah kebohongan. Sebuah sandiwara yang dirancang dengan sempurna. Aku bukanlah istrinya yang akan ia lindungi, melainkan target yang harus dialihkan perhatiannya. Aku mundur perlahan, tanganku gemetar. Tawa Radit yang terdengar optimistis tadi pagi kini terdengar seperti ejekan yang paling kejam. Senyum di balik pisau. Suamiku sendiri yang memegang pisaunya, sementara ibunya yang akan menancapkannya tepat di jantungku. Malam ini, aku tidak akan datang ke makan malam sebagai menantu yang penurut. Aku akan datang sebagai wanita yang telah dikhianati, dan aku tidak akan membiarkan mereka menang begitu saja. Perjalanan menuju restoran terasa seperti perjalanan menuju tiang gantungan. Radit duduk di belakang kemudi, jemarinya mengetuk-ngetuk setir mengikuti irama musik jazz lembut yang mengalun dari radio. Ia berusaha keras menciptakan suasana normal, suasana suami istri yang biasa. Ia bertanya tentang hariku, tentang buku yang sedang kubaca, tentang hal-hal sepele yang kini terdengar seperti suara bising di telingaku. Aku hanya menjawab dengan gumaman singkat. 1 kata. 2 kata. Setiap kata terasa seperti pecahan kaca di tenggorokanku. Mataku menatap lurus ke depan, ke jalanan malam Jakarta yang basah oleh sisa hujan.
Tapi yang kulihat bukan itu. Aku melihatnya, suamiku, sebagai orang asing. Aku memperhatikan cara bibirnya bergerak saat ia bicara, cara matanya melirikku untuk memastikan aku mendengarkan. Semua yang dulu kulihat sebagai tanda cinta dan perhatian, kini terlihat seperti gerakan terlatih seorang aktor ulung. Setiap senyumnya adalah kebohongan. Setiap sentuhannya di lenganku terasa seperti sengatan listrik yang dingin. "Kamu tegang sekali," katanya. Tawanya terdengar sedikit canggung karena kurangnya respons dariku. "Rileks saja, sayang. Ingat yang aku bilang, anggap saja ini makan malam biasa." Makan malam biasa. Aku ingin tertawa histeris. Apakah ini biasa baginya? Merencanakan penghancuran hati istrinya sendiri bersama ibunya? Mengantarkan istrinya ke tempat pembantaian emosional, seolah-olah mengantarnya ke sebuah acara sosial? Rasa sakit di dadaku begitu hebat. Namun anehnya, itu tidak melumpuhkanku. Rasa sakit itu justru berubah menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang dingin, tajam, dan fokus. Aku tidak lagi merasa seperti korban yang ketakutan. Aku merasa seperti seorang pengamat yang sedang mengumpulkan data untuk sebuah kesimpulan yang tak terhindarkan. "Aku baik-baik saja," jawabku, suaraku terdengar datar bahkan di telingaku sendiri. Radit tampaknya merasakan perubahan itu. Ia tidak lagi mencoba berbasa-basi. Sisa perjalanan kami lalui dalam keheningan yang menyesakan, hanya diisi oleh alunan musik yang kini terdengar seperti lagu pemakaman. Restoran yang dipilih Ibu Marisa adalah salah satu yang paling mewah di ibu kota. Sebuah tempat di puncak gedung pencakar langit dengan pemandangan 360 derajat. Tempat di mana harga segelas air mineral bisa membayar makan untuk satu keluarga selama seminggu. Ini adalah sebuah pernyataan. Sebuah panggung yang sengaja ia siapkan untuk menunjukkan kekuasaannya, untuk mengingatkanku di mana posisiku seharusnya berada. Jauh di bawahnya. Radit mengantarku sampai ke pintu sebuah ruang privat. Seorang pelayan membukakan pintu untuk kami. Di dalam, Ibu Marisa sudah duduk di salah satu sisi meja panjang yang bisa menampung 10 orang. Ia tampak seperti seorang ratu di singgasananya. Gaunnya yang berwarna merah marun memancarkan aura dominasi. "Nah, akhirnya menantu kesayanganku datang juga," sapanya, senyumnya tidak mencapai matanya. "Selamat malam, Ma," sapaku balik, nadaku sopan namun tanpa kehangatan. Radit mengecup pipiku, sebuah pertunjukan terakhir untuk malam ini. "Aku pergi dulu ya, sayang. Selamat menikmati makan malamnya dengan Mama," bisiknya. Kecupannya terasa seperti cap pengkhianatan di kulitku. Ia kemudian menoleh pada ibunya. "Ma, Radit titip ambar ya." "Tentu saja, Nak. Mama akan menjaganya dengan sangat baik," jawab Ibu Marisa. Ada makna tersembunyi dalam kalimat itu yang membuatku mual. Setelah Radit pergi dan pintu ruangan ditutup, hanya ada kami berdua. Keheningan yang tercipta terasa berat, penuh dengan permusuhan yang tak terucap. Ibu Marisa tidak membuang waktu. Ia memberi isyarat pada pelayan, memesan serangkaian hidangan mahal tanpa bertanya sedikit pun padaku. Foie gras, kaviar, steak wagyu. Makanan yang harganya selangit, seolah ingin menunjukkan betapa tidak berartinya uang baginya, dan betapa berharganya apa yang akan ia tawarkan. "Kamu tahu, Ambar," ia memulai pembicaraan setelah pelayan pergi, tangannya dengan anggun memutar-mutar gelas wine. "Pernikahan itu bukan hanya tentang cinta dua orang. Itu omong kosong yang ada di film-film murahan. Pernikahan, di level kita, adalah tentang penyatuan dua kekuatan. Dua keluarga. Dua warisan." Aku hanya diam, menatapnya dengan ekspresi yang sengaja kubuat kosong. Aku tidak akan memberinya kepuasan dengan menunjukkan emosi apapun. Ia melanjutkan, nadanya merendahkan. "Keluarga kami telah membangun kerajaan bisnis ini selama 3 generasi. Kami punya nama, kami punya status. Dan Radit, sebagai penerus tunggal, memiliki tanggung jawab untuk membawa nama itu lebih tinggi lagi, bukan menyeretnya ke bawah." "Apa maksud Mama?" tanyaku, meskipun aku sudah tahu persis kemana arah pembicaraan ini. Ibu Marisa meletakkan gelasnya dengan sedikit hentakan. "Jangan pura-pura bodoh. Kamu gadis yang cerdas, aku akui itu. Tapi kecerdasanmu tidak cukup untuk menutupi asal-usulmu. Kamu tidak membawa apa-apa ke dalam keluarga ini. Tidak ada nama besar, tidak ada koneksi politik, tidak ada warisan yang sepadan. Cintamu itu tidak bisa dipakai untuk memenangkan tender proyek pemerintah, Ambar." Hidangan pembuka datang, disajikan dengan begitu indah di atas piring porselen. Aku tidak menyentuhnya. Nafsu makanku sudah lama hilang. Ibu Marisa mencondongkan tubuhnya ke depan, tatapannya tajam seperti elang.
Radit akan segera menandatangani kesepakatan bisnis terbesar dalam sejarah perusahaan kita. Kesepakatan ini hanya bisa terwujud jika kita beraliansi dengan keluarga yang tepat. Dan kami sudah menemukannya. Seorang anggota dewan yang sangat berpengaruh, yang bersedia menjadi mitra kita dengan satu syarat. Radit harus menikahi putrinya. Jantungku berdebar kencang, bukan karena terkejut, tapi karena amarah. Semua kepingan puzzle kini menyatu dengan sempurna. Ini bukan hanya tentang status sosial, ini tentang keserakahan. Radit adalah anak yang baik. Lanjutnya, seolah sedang menghiburku. Dia kasihan padamu. Dia tidak tahu bagaimana cara mengakhiri ini tanpa menyakitimu. Karena itu, sebagai seorang ibu, aku yang harus turun tangan untuk melakukan hal yang benar. Ia memberi isyarat pada asistennya yang sejak tadi berdiri diam di sudut ruangan. Pria itu maju dan meletakkan sebuah koper kulit berwarna hitam di atas meja, tepat di sebelah piring kaviar yang tidak tersentuh. Dengan satu gerakan, Ibu Marisa membuka koper itu. Mataku disilaukan oleh pemandangan di dalamnya. Tumpukan uang kertas ratusan ribu rupiah, diikat rapi. Begitu banyak. 2 miliar rupiah, katanya dengan suara penuh kemenangan. Ambil ini, Ambar. Anggap ini sebagai pesangonmu. Dengan uang ini, kamu bisa memulai hidup baru yang nyaman. Beli butik, buka kafe, apapun yang gadis sepertimu impikan. Pergilah yang jauh, ceraikan Radit secara diam-diam, dan jangan pernah muncul lagi di kehidupan kami. Aku menatap tumpukan uang itu, lalu beralih menatap wajah Ibu Marisa yang angkuh. Dia benar-benar berpikir semua hal di dunia ini bisa dibeli. Dia pikir harga diriku, pernikahanku, dan hatiku yang hancur bisa ditukar dengan setumpuk kertas. Dia mengharapkanku menangis, memohon, atau mungkin dengan rakus mengambil uang itu. Dia menungguku hancur di hadapannya. Dan di saat itulah, sesuatu dalam diriku meledak. Bukan dalam bentuk amarah yang membabi buta, melainkan sesuatu yang lebih dingin. Sesuatu yang lucu. Sangat lucu. Aku mulai tertawa. Awalnya hanya tawa kecil, tetapi kemudian menjadi tawa yang lepas dan keras. Tawa yang menggema di ruangan privat yang kedap suara itu. Wajah kemenangan Ibu Marisa langsung berubah menjadi kebingungan, lalu kemarahan. Apa yang kamu tertawakan? Apa kamu sudah gila? Aku menghentikan tawaku, menyeka setitik air mata di sudut mataku. Aku menatapnya lurus, senyum dingin terukir di bibirku. Aku menertawakan betapa murahnya ibu menilai semuanya. Ibu pikir, harga diriku hanya senilai 2 miliar. Aku berdiri dari kursi, merapikan gaun hitamku. Aku bahkan tidak melirik koper itu lagi. Tidak perlu, Bu. Simpan saja uangmu itu, kataku dengan suara yang tenang dan jelas. Setiap kataku ucapkan dengan penekanan. Aku sudah menyiapkan sesuatu yang akan membuatmu jauh lebih bahagia. Tanpa menunggu jawabannya, aku berbalik dan berjalan menuju pintu. Aku bisa merasakan tatapannya yang penuh amarah dan keterkejutan membakar punggungku. Dia pasti mengira aku hanya menggertak. Dia pasti berpikir aku hanya gadis kampung bodoh yang sedang berlagak kuat. Dia salah besar. Saat aku membuka pintu dan melangkah keluar dari ruangan itu, aku meninggalkan Ibu Marisa yang terdiam di singgasananya, di tengah-tengah panggung kemenangannya yang kini terasa hampa. Di luar, aku menarik napas dalam-dalam, menghirup udara malam yang dingin. Pertunjukan babak pertama sudah selesai. Dan aku, bukan dia, yang menutup tirainya. Aku tidak menelepon Radit. Aku tidak mengiriminya pesan berisi amarah atau kekecewaan. Aku hanya mengeluarkan ponselku, membuka aplikasi taksi online, dan memesan satu untuk pulang. Tindakan sederhana itu terasa seperti sebuah deklarasi kemerdekaan. Aku tidak akan lagi bergantung padanya, bahkan untuk hal sepele seperti tumpangan pulang. Aku akan berdiri di atas kakiku sendiri mulai dari detik ini. Selama menunggu di lobi hotel yang mewah, di antara tatapan ingin tahu beberapa orang, aku berhasil menjaga wajahku tetap tenang dan dingin. Namun, begitu aku masuk ke dalam taksi dan pintu mobil tertutup, pertahananku runtuh. Tidak ada isak tangis yang keras, hanya air mata yang mengalir tanpa henti di pipiku. Air mata untuk Ambar si gadis naif yang pernah percaya pada dongeng cinta. Air mata untuk pernikahan 1 tahun yang ternyata dibangun di atas pondasi kebohongan. Sopir taksi yang baik hati itu sepertinya menyadari kesedihanku. Ia hanya menyalakan radio dengan volume pelan dan tidak mencoba mengajakku bicara. Dalam keheningan yang nyaman itu, aku memutar ulang semua kenangan indahku bersama Radit. Kencan pertama kami di warung sate, lamarannya yang romantis di puncak bukit, janjinya di altar pernikahan. Semua kenangan itu kini terasa tercemar. Setiap kata manisnya, setiap pelukannya, setiap tatapan cintanya,
Semuanya kini terlihat seperti bagian dari sebuah penipuan yang terencana. Seberapa lama ia sudah memainkan peran ini? Sejak awal? Ataukah ia benar-benar pernah mencintaiku, sebelum keserakahan keluarganya menelannya bulat-bulat? Pertanyaan-pertanyaan itu menyiksaku. Rasa sakit karena pengkhianatan Radit jauh lebih dalam dan lebih tajam daripada semua hinaan yang pernah dilontarkan Ibu Marisa. Ibu Marisa adalah musuh yang menyatakan perang secara terbuka. Tapi Radit, dia adalah sekutu yang menusukku dari belakang saat aku sedang tidak waspada. Setibanya di apartemen, aku membayar taksi dan melangkah masuk ke dalam lobi. Rumah yang biasanya terasa hangat dan nyaman kini terasa seperti sebuah sangkar emas yang dingin dan asing. Aku masuk ke dalam unit kami yang luas, menyalakan lampu, dan keheningan menyambutku. Radit belum pulang. Tentu saja. Dia sedang memainkan perannya sebagai pria yang sedang bersenang-senang dengan teman-temannya, memberikan alibi yang sempurna untuk dirinya sendiri. Kesendirian itu memberiku waktu untuk berpikir jernih. Air mataku mulai mengering, digantikan oleh kobaran api amarah yang dingin. Aku berjalan ke bar mini dan menuang segelas air putih, tanganku masih sedikit gemetar. Aku tahu apa yang baru saja kudengar dan lihat. Pesan di ponsel Radit adalah bukti niatnya. Tapi aku juga tahu, dalam dunia orang-orang seperti mereka, bukti seperti itu sangat mudah disangkal. Itu hanya salah paham. Atau, kamu salah mengartikan pesannya. Atau, Mama hanya protektif, aku hanya mencoba menenangkannya. Radit adalah seorang pembohong yang lihai. Ia pasti sudah menyiapkan 1001 alasan. Jika aku ingin menghancurkan mereka, seperti mereka mencoba menghancurkanku, aku butuh lebih dari sekadar firasat atau sepotong pratinjau pesan. Aku butuh bukti yang tak terbantahkan. Bukti yang akan membungkam mulut mereka selamanya. Bukti yang bisa kugunakan untuk menunjukkan pada dunia, dan terutama pada ayah, siapa sebenarnya pria yang kunikahi ini. Pikiranku mulai bekerja seperti seorang ahli strategi. Bukan lagi sebagai istri yang patah hati. Aku harus tenang. Aku harus sabar. Aku harus bertindak seolah tidak ada yang terjadi. Aku harus membuatnya merasa aman, membuatnya lengah. Aku segera menghapus sisa-sisa air mataku, berganti pakaian dengan piyama sutra yang nyaman, dan membaringkan diri di tempat tidur. Aku mematikan lampu di sisiku, memunggungi sisi tempat tidur Radit yang masih kosong, dan mengatur napasku agar terdengar seperti orang yang sudah tertidur pulas. Ini adalah bagian tersulit. Berbaring di ranjang pernikahan kami, menunggu kepulangan sang pengkhianat, dan berpura-pura tidur. Setiap menit terasa seperti 1 jam. Suara detak jam di dinding terdengar seperti hitungan mundur menuju konfrontasi yang tak terlihat. Sekitar pukul 1 dini hari, aku mendengar suara pintu depan terbuka dan tertutup pelan. Langkah kakinya terdengar ringan di atas lantai marmer. Ia pasti berusaha untuk tidak membangunkanku. Pintu kamar tidur terbuka dengan derit yang sangat pelan. Aku merasakan sisi lain tempat tidur sedikit melesak turun saat ia duduk di tepinya. Aku bisa merasakan kehadirannya di belakangku, mencium aroma samar alkohol dan parfumnya. Maafkan aku, sayang, bisiknya sangat pelan, mengira aku sudah tidur. Aku tahu malam ini pasti berat untukmu. Sabar sedikit lagi, ya. Semuanya akan baik-baik saja. Kalimat itu. Kalimat laknat yang sama. Mendengarnya sekarang, setelah aku tahu semua kebusukannya, terasa seperti belati yang diputar di dalam lukaku. Aku harus mengerahkan seluruh kekuatanku untuk tidak melompat dari tempat tidur dan memakinya. Aku tetap diam, napasku tetap teratur. Setelah beberapa saat, ia bangkit, pergi ke kamar mandi, dan kemudian kembali berbaring di sampingku, menjaga jarak. Tak lama kemudian, aku mendengar dengkuran halusnya. Ia tertidur. Lelah setelah seharian penuh bekerja keras, memainkan perannya sebagai suami yang sempurna. Sekarang giliranku. Aku menunggu selama setengah jam lagi untuk memastikan ia benar-benar tertidur lelap. Kemudian, dengan gerakan yang sangat pelan dan hati-hati, aku menyibakkan selimut. Aku turun dari tempat tidur tanpa menimbulkan suara sedikit pun. Kakiku yang telanjang terasa dingin di lantai. Targetku adalah ruang kerjanya. Tempat di mana ia menyimpan semua rahasianya. Dengan jantung berdebar kencang, aku berjalan mengendap-endap melintasi apartemen yang gelap. Setiap bayangan tampak seperti monster. Setiap suara kecil dari jalanan terdengar seperti alarm. Aku masuk ruang kerjanya dan menutup pintu dengan sangat pelan. Hanya diterangi oleh cahaya bulan yang masuk dari jendela besar, aku mulai mencari. Aku memeriksa laptopnya. Terkunci dengan kata sandi. Aku mencoba membuka laci mejanya satu persatu. Terkunci. Aku hampir putus asa. Di mana ia menyimpan rahasianya? Pikiranku kembali pada ponsel yang ia gunakan sehari-hari. Tapi itu pasti bersih. Dia terlalu pintar untuk itu.
Lalu mataku tertuju pada sebuah pengisi daya nirkabel di sudut meja, tersembunyi di balik tumpukan buku. Tidak ada ponsel di atasnya. Tapi untuk apa ada pengisi daya jika tidak ada ponselnya? Aku mulai memeriksa laci-laci kecil di lemari buku. Dan di sanalah aku menemukannya. Di balik setumpuk dokumen lama, ada sebuah laci yang tidak terkunci. Di dalamnya, tergeletak sebuah ponsel lain. Ponsel yang belum pernah kulihat sebelumnya. Warnanya hitam, modelnya berbeda dari yang biasa ia pakai. Ponsel rahasianya. Tanganku gemetar saat mengambilnya. Aku menekan tombol daya. Layarnya menyala, meminta kata sandi. Aku menarik napas, mencoba berpikir seperti dia. Apa kata sandi yang akan ia gunakan untuk ponsel rahasianya? Bukan tanggal lahirku. Bukan tanggal pernikahan kami. Mungkin sesuatu yang berhubungan dengan bisnis? Atau sesuatu yang berhubungan dengan ambisinya. Aku mencoba memasukkan tanggal ulang tahun ibunya. Gagal. Aku mencoba kombinasi angka lain. Gagal. Lalu sebuah ide terlintas di benakku. Sebuah tanggal yang pernah ia sebutkan dengan penuh semangat. Tanggal saat ayahnya mendirikan perusahaan ini. Sebuah tanggal yang melambangkan warisan dan tahta yang sangat ia dambakan. Aku memasukkan 8 digit angka itu. Klik. Layar terbuka. Jantungku serasa mau copot. Aku berhasil. Dengan cepat, aku membuka aplikasi pesan. Di sana, ada percakapan panjang dengan Mama, jauh lebih detail dan kejam dari yang bisa kubayangkan. Tapi bukan itu yang paling mengejutkan. Aku membuka galeri, dan menemukan sebuah folder tersembunyi. Namanya, Rekaman. Dengan tangan gemetar, aku membuka folder itu. Ada puluhan file audio di dalamnya. Sebagian besar diberi nama dengan tanggal. Aku mencari rekaman dari beberapa hari terakhir. Aku menemukan satu yang diberi label, Diskusi Final, Mama. Aku melihat sekeliling, menemukan headphone mahal milik Radit tergeletak di meja. Aku menyambungkannya ke ponsel rahasia itu, memakainya, dan menekan tombol putar. Keheningan di telingaku pecah oleh suara yang paling kukenal. Suara suamiku, Radit, jernih dan tajam. Tenang, Ma. Dia hanya gadis kampung biasa, gertakannya kosong. Dia akan segera lelah dan menerima uang itu. Pernikahanku dengan putri Pak anggota DPR itu akan melancarkan semua proyek kita. Sedikit lagi, Ma. Sabar. Duniaku runtuh untuk kedua kalinya malam itu. Tapi kali ini, tidak ada air mata. Yang ada hanyalah keheningan yang mematikan di dalam kepalaku, dan suara pengkhianatan yang paling menyakitkan terus berputar di telingaku. Aku memiliki buktiku. Dan sekarang, aku akan merencanakan pembalasanku. Aku duduk di lantai ruang kerja yang dingin itu selama beberapa waktu, headphone masih menempel di telingaku. Suara Radit yang penuh pengkhianatan itu terus berputar dalam rekamannya, menimpa suara dengkurannya yang samar-samar terdengar dari kamar tidur. Setiap kata adalah paku yang ditancapkan ke peti mati cinta kami. Gadis kampung biasa. Gertakannya kosong. Sabar sedikit lagi, Ma. Dunia tidak runtuh dengan ledakan dahsyat, melainkan dengan bisikan kejam dari orang yang paling kupercaya. Tidak ada air mata. Aku sudah melewati tahap itu. Yang kurasakan adalah sebuah kejelasan yang mengerikan, seolah-olah kabut tebal yang menyelimuti hidupku selama setahun terakhir tiba-tiba tersingkap. Semua keraguan, semua harapan kecil bahwa aku salah paham, semuanya lenyap. Yang tersisa hanyalah kebenaran yang telanjang dan buruk rupa. Suamiku tidak mencintaiku. Ia tidak pernah benar-benar mencintaiku. Aku adalah sebuah proyek, sebuah drama yang harus ia selesaikan, sebuah batu loncatan sementara sebelum ia mendapatkan apa yang benar-benar ia inginkan. Getaran di tanganku berhenti, digantikan oleh ketenangan yang dingin. Aku bukan lagi korban dalam cerita ini. Aku adalah hakimnya. Pikiran pertamaku adalah kepraktisan. Bukti ini adalah senjataku. Aku tidak bisa hanya menyimpannya di ponsel ini. Dengan gerakan cepat dan efisien, aku membuka aplikasi email di ponsel rahasia itu. Aku membuat alamat email baru yang acak, lalu melampirkan 3 rekaman audio paling memberatkan dan 20 tangkapan layar percakapan antara Radit dan ibunya. Aku mengirim email itu ke alamat email pribadiku yang lain, yang sangat aman dan tidak pernah kuungkapkan pada siapapun, bahkan Radit. Setelah memastikan email terkirim, aku menghapus email yang baru kubuat dari folder terkirim, menghapus jejaknya dari ponsel itu. Kemudian, dengan ketelitian seorang ahli forensik, aku mengembalikan semuanya seperti semula. Aku menutup semua aplikasi, membersihkan riwayat, dan mematikan ponsel itu. Aku meletakkannya kembali di dalam laci tersembunyi, di balik tumpukan dokumen lama.
Aku menutup laci itu tanpa suara. Headphone ku kembalikan ke tempatnya di atas meja. Aku melihat sekeliling ruangan sekali lagi, memastikan tidak ada satu barang pun yang bergeser. Tidak ada jejak. Aku kembali ke kamar tidur, bergerak sepelan bayangan. Radit masih tertidur lelap, wajahnya tampak damai dalam tidurnya. Wajah seorang malaikat yang menyimpan jiwa iblis. Aku berbaring kembali di sisiku, menarik selimut hingga ke leher. Berbaring di sebelahnya kini terasa seperti berbagi ranjang dengan seekor ular berbisa. Aku memejamkan mata, namun tidur tidak kunjung datang. Pikiranku bekerja dengan kecepatan tinggi, menyusun rencana, langkah demi langkah, seperti seorang grandmaster catur yang merencanakan skakmat dalam 10 langkah ke depan. Aku memikirkan ayah. Aku ingat janjiku padanya. Jika ada yang menyakitimu, ayah akan menjadi orang pertama yang tahu. Aku telah melanggar janji itu. Aku menyembunyikan penderitaanku selama setahun, mencoba menyelesaikan pertempuran ini sendirian karena keegoisan dan keyakinan butaku pada cinta. Kini, saatnya untuk mengakui kekalahanku dan memanggil kavaleri. Saat fajar pertama menyingsing, mewarnai langit Jakarta dengan semburat jingga, aku sudah mengambil keputusan. Matahari yang terbit hari ini bukan hanya menandai hari baru, tetapi juga menandai fajar dari sebuah pembalasan. Pagi harinya adalah sebuah pertunjukan sandiwara yang luar biasa. Aku sengaja bangun sedikit lebih siang, membiarkan Radit bangun lebih dulu. Saat aku keluar dari kamar, aku memasang wajah paling menyedihkan yang bisa kubayangkan. Aku membiarkan mataku sedikit sembab, bahuku terkulai, dan gerakanku lambat seolah tanpa tenaga. Aku adalah gambaran sempurna dari seorang wanita yang patah hati dan putus asa. Radit langsung menyambutku dengan wajah penuh keprihatinan palsu. "Sayang, kamu baik-baik saja? Bagaimana makan malamnya dengan mama semalam?" Tanyanya sambil memegang bahuku. Aku menghindari tatapannya. "Seperti yang bisa kamu duga," jawabku dengan suara serak. "Mama," dia menjelaskan semuanya. Wajah Radit menunjukkan kilas kemenangan yang cepat-cepat ia sembunyikan di balik topeng simpatinya. "Aku tahu ini berat, Ambar. Aku tahu. Apa yang mama katakan padamu?" Dia menawariku jalan keluar, kataku, membiarkan suaraku sedikit bergetar. Dan, desaknya pelan. Aku hanya menggelengkan kepala, seolah terlalu sakit untuk membahasnya. "Aku butuh waktu untuk berpikir, Radit. Kepalaku pusing." "Aktingku sempurna." Radit langsung memelukku. Pelukan yang terasa dingin dan hampa. "Tentu, sayang. Ambil waktu sebanyak yang kamu butuhkan. Pikirkan baik-baik apa yang terbaik untukmu. Aku hanya ingin kamu bahagia," katanya. Kalimat itu adalah puncak kemunafikannya. Ia ingin aku bahagia, selama kebahagiaan itu berarti aku harus enyah dari hidupnya. Ia salah mengartikan diamku sebagai kekalahan. Ia mengira aku sedang mempertimbangkan tawarannya, menimbang-nimbang antara cinta yang tak terbalas dan uang 2 miliar rupiah. Kepercayaan dirinya terlihat jelas. Ia pikir ia sudah menang. Ia pikir, gadis kampung, ini sudah masuk dalam perangkapnya. Setelah ia berangkat kerja dengan langkah ringan seorang pemenang, aku menunggu selama 15 menit. Kemudian, aku berjalan ke ruang baca, tempat paling kedap suara di apartemen ini. Aku tidak menggunakan ponselku yang biasa. Aku mengeluarkan ponsel satelit terenkripsi yang diberikan ayah sejak dulu untuk keadaan darurat. Ponsel yang tidak bisa dilacak, tidak bisa disadap. Aku menekan satu nomor panggil cepat. Panggilan itu tersambung setelah 2 dering. "Halo, Nak." Suara ayahku, Pak Gunawan, terdengar tenang dan dalam di seberang sana. "Halo, Ayah," jawabku. Suaraku tetap tenang, tidak ada isak tangis. Hening sejenak. Ayahku adalah orang yang peka. Dia tahu ini bukan panggilan biasa. "Kamu baik-baik saja? Ada apa?" Aku menarik napas panjang. "Eksperimenku sudah selesai, Ayah. Dan hasilnya adalah kegagalan total." Aku bisa merasakan ketegangan di ujung telepon. "Ceritakan pada ayah. Semuanya. Jangan ada yang terlewat." Dan aku pun bercerita. Dengan suara yang datar dan tanpa emosi, aku menjelaskan semuanya secara kronologis. Tentang perayaan ulang tahun pernikahan. Tentang hinaan Ibu Marisa yang tak pernah berhenti. Tentang makan malam semalam, tawaran 2 miliar, dan rencana perjodohan Radit dengan putri pejabat. Dan yang terpenting, tentang pengkhianatan Radit. Aku menceritakan tentang ponsel rahasia, dan rekaman suara yang kutemukan. Selama aku bicara, ayah tidak menyela sekalipun. Ia hanya mendengarkan. Keheningannya jauh lebih menakutkan daripada amarah yang meledak-ledak. Aku tahu ayahku. Di balik ketenangannya,
ada badai yang sedang bergolak. Setelah aku selesai, ia hanya bertanya satu hal. Bukti itu. Apa kamu sudah mengamankannya? Sudah, ayah. Sudah kukirim ke email aman, jawabku. Hening lagi. Kemudian, aku mendengar ayah menghela napas panjang. Bukan napas lelah, melainkan napas seseorang yang akan memulai perang. Ayah yang salah, katanya dengan suara rendah yang penuh penyesalan. Seharusnya ayah tidak pernah membiarkanmu melakukan ini. Ayah seharusnya melindungimu lebih baik. Ini bukan salah ayah. Ini salahku karena terlalu naif. Sahutku. Tidak, potongnya dengan tegas. Kesalahan ada pada mereka yang berani menyentuh putri ayah. Kamu sudah melakukan bagianmu dengan sangat baik. Nak, kamu kuat, dan kamu cerdas karena mendapatkan bukti itu. Sekarang, biarkan ayah yang mengambil alih. Rasa lega yang luar biasa membanjiri diriku. Beban berat yang kupikul sendirian selama ini seolah terangkat. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Ayah? Tanyaku. Lanjutkan sandiwaramu. Perintahnya, suaranya kini berubah menjadi suara seorang panglima perang. Bertingkahlah seolah kamu hancur dan sedang mempertimbangkan tawaran mereka. Biarkan mereka merasa menang. Biarkan mereka lengah. Ayah butuh 2 hari untuk mempersiapkan semuanya. Tim pengacara dan penasihat bisnis ayah akan segera bergerak. Jangan hubungi ayah lagi melalui jalur biasa. Tunggu instruksi dari asistenku. Aku mengangguk meskipun ia tidak bisa melihatnya. Baik, ayah. Sebelum menutup telepon, ayah mengucapkan kalimat yang membuat bulu kuduku berdiri. Kalimat yang merupakan janji dan kutukan bagi keluarga Radit. Anggap saja beres. Nak, ayah yang akan pastikan mereka belajar, apa artinya menghina putri kesayangan ayah. Telepon ditutup. Aku duduk di sana, di tengah ruangan yang sunyi, memegang ponsel di tanganku. Langkah catur pertama sudah dijalankan. Sang putri sudah menggerakkan bidaknya. Dan kini, sang raja di belakangnya sedang mempersiapkan seluruh pasukannya untuk memporak-porandakan papan permainan. Selama 2 hari berikutnya, aku menjelma menjadi aktris terbaik yang pernah ada. Aku mendedikasikan setiap detik untuk memainkan peran sebagai wanita yang hancur lebur. Pagi hari, aku keluar kamar dengan mata sembab dan lingkaran hitam di bawah mata, hasil dari malam-malam tanpa tidur yang memang nyata adanya. Aku tidak perlu memalsukan kesedihan, aku hanya perlu menyalurkan rasa sakit pengkhianatanku menjadi keputusasaan yang terlihat. Aku hampir tidak makan. Di meja makan, aku hanya mengaduk-aduk makananku, dan saat Radit bertanya, aku hanya menjawab, tidak nafsu makan. Aku menghabiskan sebagian besar waktuku di kamar, membaca buku dengan tatapan kosong, atau sekadar berdiri di balkon menatap kejauhan. Aku membiarkan Radit melihatku menangis diam-diam beberapa kali. Semua itu adalah bagian dari pertunjukan. Radit dan Ibu Marisa menelan umpanku bulat-bulat. Mereka benar-benar percaya bahwa aku sedang berada di ambang kehancuran dan akan segera menyerah. Aku tahu ini karena pada hari pertama, Radit melakukan kesalahan fatal. Ia menerima telepon dari ibunya saat berada di kamar mandi, dan ia tidak sadar bahwa ponselnya terhubung dengan speaker Bluetooth kecil yang ada di meja rias. Dia hancur. Ma, kata Radit dengan suara penuh kemenangan yang teredam oleh suara pancuran air. Persis seperti yang kita duga. Dia tidak makan, hanya menangis di kamar. Aku yakin 1 atau 2 hari lagi, dia akan mengambil uang itu dan pergi. Rencana kita berhasil dengan sempurna. Aku yang saat itu sedang pura-pura tertidur, mendengar setiap katanya dengan jelas. Hatiku yang sudah beku terasa semakin dingin. Mereka bahkan tidak memiliki sedikitpun rasa bersalah. Baginya, aku hanyalah sebuah masalah yang hampir terselesaikan. Bagus, terdengar suara Ibu Marisa dari speaker. Setelah dia pergi, kita bisa langsung mengumumkan pertunanganmu dengan Larasati, putri Pak Suryo. Ayahnya sudah tidak sabar untuk menandatangani kontrak kerja sama itu. Semua akan indah pada waktunya. Ma, jawab Radit. Percakapan itu semakin membulatkan tekadku. Mereka tidak pantas mendapatkan belas kasihan. Mereka pantas mendapatkan kehancuran total. Sementara di luar aku tampak rapuh. Di dalam duniaku yang tersembunyi, aku bergerak dengan efisiensi seorang agen rahasia. Aku menerima email transkripsi dari asisten ayah yang berisi dokumen-dokumen hukum. Aku mencetaknya menggunakan printer kecil yang kusimpan di ruang ganti, menandatanganinya, memindainya kembali, lalu mengirimkannya melalui jalur aman. Surat gugatan cerai, surat kuasa untuk pengacara, semuanya sudah siap. Aku juga mulai mengemasi barang-barangku secara diam-diam. Bukan gaun mahal, perhiasan, atau tas bermerek yang pernah diberikan Radit. Semua itu adalah properti panggung sandiwara kami,
dan aku tidak menginginkannya. Aku hanya mengemas barang-barang yang benar-benar milikku. Foto-foto lama keluargaku, beberapa buku favoritku sejak kuliah, laptop lamaku, dan pakaian sederhana yang kubeli dengan gajiku sendiri sebelum menikah. Semua barang itu muat dalam satu koper kecil yang kusembunyikan di bagian belakang lemari. Hari kedua, mereka menjadi semakin ceroboh. Ibu Marisa bahkan meneleponku langsung. Suaranya penuh simpati palsu. "Ambar, sayang, bagaimana keadaanmu? Mama sangat khawatir. Apakah kamu sudah memikirkan tawaran Mama? Itu demi kebaikanmu juga." Aku masih butuh waktu, Ma, jawabku dengan suara bergetar. Tentu. Tapi jangan terlalu lama ya, Nak. Radit harus segera melangkah maju, katanya. Sebuah ancaman yang dibungkus dengan kepedulian. Malam itu, malam sebelum hari H, Radit pulang dengan membawa sebuket bunga lili putih, bunga favoritku. Sebuah gestur yang terasa seperti hinaan. "Ini untukmu," katanya lembut. "Aku tahu kamu sedang sedih. Aku hanya ingin mengingatkanmu bahwa aku pernah peduli padamu." Kata-katanya yang menggunakan bentuk lampau, "pernah peduli," adalah pengakuan yang paling jujur darinya. Aku menerima bunga itu, mengucapkan terima kasih dengan suara lirih, dan meletakkannya di vas. Bunga lili yang indah, yang akan segera layu, sama seperti pernikahan kami. Pagi harinya adalah puncak dari semua sandiwaraku. Hari ini adalah hari diadakannya rapat umum pemegang saham tahunan di perusahaan Radit. Sebuah acara besar di mana ayah, melalui Gunawan Corp, akan diumumkan sebagai mitra strategis utama untuk proyek ekspansi raksasa mereka. Nasib perusahaan mereka bergantung pada rapat hari ini. Aku bangun lebih pagi dari biasanya. Saat Radit keluar dari kamar mandi, ia terkejut melihatku sudah di dapur, mengenakan apron, dan aroma kopi segar serta nasi goreng kesukaannya menguar di udara. "Ambar, kamu memasak?" tanyanya, tampak benar-benar terkejut. Aku menoleh dan memberinya senyum kecil yang tampak tulus. Senyum seorang istri yang pasrah namun tetap berbakti. "Hari ini hari besarmu. Kamu harus berangkat dengan perut kenyang," kataku pelan. Ia menatapku dengan tatapan yang sulit diartikan. Mungkin ada sedikit rasa bersalah, atau mungkin hanya keterkejutan melihat kekuatan gadis kampung yang ia remehkan. Kami sarapan dalam diam. Setelah itu, aku membantunya bersiap. Aku menyetrika kemeja terbaiknya, memastikan tidak ada satu kerutan pun. Aku memilihkan dasi sutra berwarna biru tua yang paling cocok dengan setelan jasnya. Aku bahkan membantunya memasang pin perusahaan di kerah jasnya. Aku adalah perwujudan istri yang sempurna. Radit, yang sepenuhnya tertipu, tampak terharu. Saat ia sudah siap untuk berangkat, ia memegang kedua tanganku. Wajahnya menunjukkan ekspresi yang tulus, sebuah kemampuan akting yang luar biasa. "Lihat, sayang. Bahkan setelah semua yang terjadi, kamu masih merawatku dengan sangat baik. Kamu memang istri yang baik. Maafkan aku dan Mama atas semua ini." Aku menatap matanya dalam-dalam, membiarkan mataku sedikit berkaca-kaca. "Aku hanya melakukan apa yang seharusnya dilakukan seorang istri," jawabku lembut. Ia menghela napas, tampak lega. "Apapun keputusanmu nanti, aku akan menghargainya." Kebohongan terakhirnya. Saat ia hendak melangkah pergi, aku menahannya. "Tunggu," kataku. Aku maju dan memeluknya. Sebuah pelukan yang terasa seperti memeluk balok es. Aku bisa merasakan detak jantungnya yang stabil, detak jantung seorang pria yang yakin dunianya aman terkendali. Baginya, ini adalah pelukan perpisahan yang manis. Bagiku, ini adalah ciuman kematian Yudas. Aku melepaskan pelukan itu dan menatap wajahnya untuk terakhir kali sebagai suaminya. Aku memberinya senyum terbaikku, senyum yang paling manis dan paling beracun. "Semoga berhasil dengan rapatnya ya, sayang," kataku, suaraku terdengar tulus dan penuh dukungan. "Ini akan jadi hari yang tak akan pernah kamu lupakan seumur hidupmu." Dia tersenyum lebar, sama sekali tidak menangkap makna ganda dari ucapanku. "Terima kasih, Say." Ia tidak sempat menyelesaikan kalimatnya karena aku sudah meletakkan jari telunjukku di bibirnya. "Pergilah. Nanti terlambat." Ia mengangguk, mengecup keningku sekilas, lalu berbalik dan berjalan keluar pintu dengan langkah seorang raja yang akan menuju penobatannya. Aku berdiri di ambang pintu, melambaikan tangan saat mobilnya melaju meninggalkan gedung apartemen. Setelah mobilnya hilang dari pandangan, aku menutup pintu. Aku bersandar di baliknya, dan senyum manis di wajahku perlahan-lahan luntur, digantikan oleh ekspresi dingin tanpa emosi. Badai sudah datang, dan kiamat untuk keluarga Radit akan dimulai dalam hitungan jam. Setelah pintu apartemen tertutup di belakang Radit,
Aku tidak membuang waktu 1 detik pun. Tidak ada jeda untuk keraguan atau kesedihan. Adrenalin dan tekad yang dingin memompa melalui pembuluh darahku. Aku bergerak dengan tujuan yang jelas. Pertama, aku berjalan ke kamar tidur. Di atas nakas di sisi tempat tidur Radit, tergeletak jam tangan mewah yang kuberikan untuk ulang tahunnya. Di sisiku, ada beberapa perhiasan yang ia berikan. Aku melepas cincin kawin dari jari manisku. Cincin berlian yang terasa begitu berat dan dingin. Aku meletakkannya dengan rapi di atas nakas di sisiku, tepat di sebelah bingkai foto pernikahan kami yang tersenyum bahagia. Sebuah senyuman palsu dari sebuah dongeng palsu. Biarlah ia menemukan pemandangan itu saat ia pulang nanti, jika ia masih punya rumah untuk pulang. Aku menyeret keluar koper kecil yang sudah kusiapkan dari balik lemari. Isinya hanya barang-barang yang menjadi milikku sebelum aku menjadi Nyonya Ambar, istri Radit. Tidak ada satupun jejak dari kehidupanku selama setahun terakhir yang kubawa. Aku ingin memulai kembali dengan bersih, tanpa beban dari masa lalu yang beracun ini. Aku berganti pakaian, mengenakan blus sederhana dan celana panjang yang nyaman. Pakaian Ambar yang sesungguhnya. Aku berjalan melintasi apartemen itu untuk terakhir kalinya. Mataku memindai setiap sudut. Ruang tamu yang luas tempat kami pernah tertawa menonton film. Dapur modern tempat aku belajar memasak makanan kesukaannya. Balkon tempat ia pertama kali mengatakan, "Aku cinta kamu," setelah kami menikah. Semua tempat itu kini terasa seperti lokasi syuting sebuah film yang sudah selesai diproduksi. Semuanya hanyalah properti, set yang akan segera dibongkar. Tidak ada rasa sentimental. Tidak ada penyesalan. Yang ada hanyalah kelegaan. Ponselku bergetar. Sebuah pesan dari nomor tak dikenal. Kami sudah menunggu di lobi B. Itu adalah sinyalnya. Tanpa menoleh ke belakang, aku membuka pintu, melangkah keluar, dan menutupnya dengan pelan. Menutup satu bab dalam hidupku untuk selamanya. Sebuah mobil sedan hitam tanpa tanda pengenal sudah menungguku. Sopir itu membukakan pintu untukku tanpa berkata apa-apa, mengambil koperku, dan kami pun melaju pergi, meninggalkan sangkar emasku tanpa jejak. Sementara itu, di lokasi lain di jantung kawasan bisnis Jakarta, suasana di ruang rapat dewan direksi perusahaan keluarga Radit mencapai puncaknya. Ruangan itu megah, dengan meja kayu mahoni raksasa yang mengkilap, kursi-kursi kulit yang nyaman, dan jendela-jendela besar yang menampilkan pemandangan kota. Udara di dalamnya terasa kental dengan aroma kesuksesan, kepercayaan diri, dan sedikit kesombongan. Para pemegang saham besar, dewan direksi, dan investor penting duduk dengan wajah penuh antisipasi. Di depan, berdiri Radit. Ia tampak gagah dan berwibawa dalam setelan jas mahalnya. Di sisinya, duduk ayahnya, Pak Hardiman, seorang pebisnis generasi kedua yang mewarisi perusahaan dari ayahnya. Dan di barisan depan, duduk Ibu Marisa, wajahnya berseri-seri penuh kebanggaan, menatap putranya seolah sedang melihat seorang raja. Ia merasa semua pengorbanan dan rencananya yang brilian akan segera terbayar lunas. Kehadirannya di sana adalah simbol kekuatan keluarga di balik perusahaan. Radit memulai presentasinya dengan penuh karisma. Suaranya mantap, gerak tubuhnya meyakinkan. Di layar proyektor raksasa di belakangnya, muncul slide-slide yang mengesankan. Grafik pertumbuhan, angka-angka profit, dan proyeksi masa depan yang tampak begitu cerah. Puncak presentasinya adalah pengungkapan Proyek Nusantara, sebuah rencana ekspansi masif untuk membangun jaringan manufaktur dan distribusi baru di beberapa kota besar di Indonesia. Proyek ini akan melipat gandakan nilai perusahaan dalam 5 tahun ke depan. Tentu saja, kata Radit, senyum percaya diri tersungging di bibirnya, sebuah proyek dengan skala sebesar ini membutuhkan fondasi yang kokoh. Fondasi itu bukan hanya modal, tetapi juga kemitraan strategis yang solid. Dan dengan bangga saya umumkan, fondasi itu telah kita amankan. Ia menekan tombol di remotenya. Di layar, muncul logo dua perusahaan yang saling bertaut. Logo perusahaannya dan logo Gunawan Corp. Nama besar yang sangat dihormati di dunia bisnis. Seperti yang Anda semua tahu, lanjut Pak Hardiman mengambil alih, Gunawan Corp bukanlah pemain sembarangan. Mereka adalah raksasa industri yang dipimpin oleh seorang legenda, Pak Gunawan. Beliau dikenal dengan integritasnya yang tak tergoyahkan dan ketajaman bisnisnya yang luar biasa. Fakta bahwa beliau setuju untuk menjalin kemitraan jangka panjang dengan kita adalah bukti kepercayaan tertinggi terhadap masa depan perusahaan kita. Para pemegang saham bertepuk tangan meriah. Bisik-bisik kekaguman terdengar di seluruh ruangan. Dengan dukungan Gunawan Corp, proyek Nusantara bukan lagi sekadar mimpi, melainkan sebuah kepastian. Ibu Marisa menatap beberapa kolega sosialitanya dengan senyum penuh kemenangan. Inilah puncaknya.
Inilah bukti bahwa keputusannya untuk menyingkirkan Ambar dan merangkul keluarga pejabat adalah langkah yang tepat demi kejayaan keluarganya. Kontrak kerjasama ini, Radit kembali bicara, akan menjadi tulang punggung finansial dan operasional kita untuk dekade mendatang. Ini adalah era baru bagi kita semua. Tepuk tangan kembali membahana. Radit membungkuk sedikit, menyerap semua pujian dan kekaguman itu. Ia melirik ibunya dan memberinya kedipan mata penuh arti. Semuanya berjalan sesuai rencana. Namun, tepat saat Radit hendak mengucapkan kalimat penutupnya, pintu ruang rapat di bagian belakang terbuka pelan. Bukan dibuka oleh pelayan yang membawa kopi, melainkan oleh seorang staf dari divisi hukum mereka. Wajahnya pucat pasi dan dahinya berkeringat. Ia berjalan cepat, setengah berlari, menghampiri kepala penasihat hukum perusahaan yang duduk di dekat Pak Hardiman. Ia membisikkan sesuatu dengan suara yang sangat panik. Pak Hardiman menatap interupsi itu dengan kening berkerut, tampak kesal. Ada apa ini? Tidak bisakah menunggu sampai rapat selesai? Tegurnya dengan suara rendah. Penasihat hukum itu tidak menjawab. Wajahnya yang biasanya tenang kini tampak seperti baru saja melihat hantu. Ia menatap layar tablet di tangannya dengan ngeri, lalu dengan tangan gemetar, ia menyodorkannya kepada Pak Hardiman. "Pak, Bapak harus lihat ini, baru saja masuk." Dengan gerak kesal, Pak Hardiman merebut tablet itu. Radit dan Ibu Marisa menatap dengan penasaran. Para pemegang saham mulai berbisik-bisik, merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Pak Hardiman menatap layar tablet. Alisnya yang tebal bertaut. Ia membaca kalimat pertama, lalu kedua. Matanya membelalak. Warna perlahan-lahan surut dari wajahnya, meninggalkannya pucat seperti mayat. Tangannya mulai gemetar, membuat tablet itu nyaris jatuh. Radit, yang merasakan firasat buruk, mendekat. "Ada apa, Pak?" Pak Hardiman tidak mampu bicara. Ia hanya menunjuk layar dengan jari gemetar. Radit menunduk untuk membaca. Di layar, terpampang sebuah email resmi. Kop suratnya sangat jelas, Gunawan Corp. Subjek email itu ditulis dengan huruf kapital tebal berwarna merah, seolah ditulis dengan darah. Pemberitahuan pemutusan kontrak kerjasama secara sepihak. Berlaku efektif saat ini juga. Di bawahnya, ada beberapa paragraf singkat dalam bahasa hukum yang dingin dan brutal, yang intinya menyatakan bahwa Gunawan Corp menarik semua bentuk kerjasama, investasi, dan afiliasi dengan perusahaan mereka, tanpa syarat dan tanpa bisa diganggu-gugat. Napas Radit tercekat. Tidak mungkin, desisnya. Ini pasti salah. Ini hoaks. Seseorang mencoba menyabotase kita. Kepanikan mulai menjalari ruangan. Para pemegang saham yang tadinya bersorak-sorai kini berdiri, wajah mereka penuh kebingungan dan ketakutan. Tepuk tangan meriah telah digantikan oleh dengungan cemas. Kerajaan kertas yang baru saja mereka bangun dengan megah dalam presentasi itu, kini mulai terbakar dari fondasinya. Mimpi indah itu berubah menjadi mimpi buruk hanya dalam hitungan detik. Dan ini, barulah permulaannya. Ketenangan di ruang rapat itu pecah menjadi kekacauan. Pak Hardiman, yang sudah mendapatkan kembali suaranya, membanting tablet itu ke meja. "Apa-apaan ini? Siapa yang berani mengirim lelucon murahan seperti ini di tengah rapat penting?" raungnya, wajahnya merah padam karena marah dan malu. "Panggil bagian IT, lacak email ini, dan seseorang, hubungi kantor Pak Gunawan sekarang juga. Minta bicara langsung dengannya." Perintahnya pada beberapa asisten yang langsung berlari keluar ruangan dengan panik. Radit sendiri sudah sibuk dengan ponselnya. Jarinya dengan panik menekan nomor pribadi Pak Gunawan yang ia simpan. Tidak diangkat. Gumamnya, keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. Ia mencoba lagi. Dan lagi. Panggilannya tidak dijawab, seolah nomor itu sudah tidak ada lagi. Para pemegang saham kini tidak lagi berbisik. Mereka mulai bicara dengan suara keras, menuntut penjelasan. "Apa maksudnya ini, Hardiman?" teriak salah satu investor tertua. "Anda bilang kontraknya sudah diamankan. Seluruh proyek ini bergantung pada mereka." Ibu Marisa duduk membeku di kursinya, senyum kemenangan di wajahnya telah luntur, digantikan oleh ekspresi bingung dan cemas. Ia menatap putranya, lalu suaminya, mencari jawaban yang tidak mereka miliki. Seluruh skenario indah yang telah ia rancang di kepalanya mulai retak. Di tengah pandemonium itu, pintu utama ruang rapat yang terbuat dari kayu jati itu terbuka lebar dengan dorongan kuat dari luar. Semua orang menoleh serempak. Keributan langsung mereda, tergantikan oleh keheningan yang tegang. Di ambang pintu, berdiri Pak Gunawan. Ia tidak sendirian. Di kedua sisinya berdiri dua pria berbadan tegap dengan setelan jas hitam, yang satu adalah kepala tim hukumnya, yang satu lagi adalah kepala keamanannya.
Kehadiran Pak Gunawan sendiri sudah cukup untuk mengintimidasi seisi ruangan. Ia adalah legenda hidup di dunia bisnis. Wajahnya yang keras dan tatapannya yang tajam, memancarkan aura kekuasaan mutlak, yang membuat Pak Hardiman terlihat seperti pengusaha kecil. Ia melangkah masuk dengan langkah mantap, sepatunya yang mengkilap tidak menimbulkan suara di atas karpet tebal. Ruangan yang tadinya riuh kini senyap, semua mata tertuju padanya. Pak Hardiman dan Radit adalah yang pertama pulih dari keterkejutan. Mereka bergegas menghampiri, wajah mereka dipenuhi kepanikan dan harapan. "Pak Gunawan, syukurlah Anda datang," seru Pak Hardiman. "Pasti ada salah paham yang mengerikan. Email itu pasti kerjaan orang iseng, kan?" Pak Gunawan berhenti di tengah ruangan. Ia bahkan tidak menoleh pada Pak Hardiman. Ia menatap lurus ke depan, ke arah para pemegang saham yang menahan napas. Suaranya, ketika ia bicara, tidak keras, namun bergema di seluruh penjuru ruangan, memotong udara seperti pisau. Tidak ada salah paham. Dua kata itu menghantam mereka seperti bogem mentah. Radit terhuyung mundur selangkah. Tapi kenapa? Proyek ini, kesepakatan kita." Akhirnya, Pak Gunawan menoleh, tatapan dinginnya pertama kali jatuh pada Radit, lalu beralih ke Ibu Marisa. "Gunawan Corp," katanya dengan penekanan di setiap kata, "dibangun di atas dua pilar, integritas dan kehormatan. Kami tidak akan pernah, dan tidak akan mau, berafiliasi dengan perusahaan yang dipimpin oleh keluarga yang tidak memiliki keduanya." Wajah Radit dan kedua orang tuanya memucat. "Integritas? Kehormatan? Apa maksud Anda?" tanya Radit, suaranya bergetar. "Kami tidak melakukan kesalahan apapun." Pak Gunawan tertawa kecil. Tawa yang sama sekali tidak terdengar lucu. Terdengar menghina. "Oh, benarkah? Tanyakan pada diri Anda sendiri, Radit. Tanyakan pada ibumu. Tanyakan bagaimana cara kalian memperlakukan anggota keluarga kalian sendiri. Tanyakan apa yang kalian tawarkan pada menantu perempuanmu semalam di restoran. Jika ada jarum yang jatuh, suaranya pasti akan terdengar." Pernyataan itu adalah bom yang meledak di tengah keheningan. Radit membeku, wajahnya menunjukkan kengerian saat ia menyadari semuanya. Ibu Marisa terkesiap, tangannya menutup mulutnya, matanya membelalak tak percaya. Bagaimana Pak Gunawan bisa tahu? Dan saat mereka masih linglung dalam keterkejutan, pintu utama kembali terbuka untuk ketiga kalinya, dan yang terakhir. Aku melangkah masuk. Semua kepala menoleh ke arahku. Aku bisa merasakan tatapan mereka, penuh kebingungan. Mereka melihatku, tetapi mereka tidak mengenaliku. Aku bukan lagi Ambar, menantu sederhana yang selalu menunduk. Hari ini, aku memakai setelan blazer berwarna biru navy yang dirancang khusus, sepatu hak tinggi yang kokoh, dan rambutku ditata rapi ke belakang. Riasanku tajam dan profesional. Aku berjalan melewati barisan kursi para pemegang saham, melewati Radit, Ibu Marisa, dan Pak Hardiman yang menatapku seolah aku adalah hantu. Aku berjalan dengan dagu terangkat, dan berhenti tepat di samping ayahku. Aku menatap lurus ke arah tiga orang yang telah menghancurkan hatiku. Tidak ada kebencian di mataku. Hanya ada kekosongan yang dingin. "Perkenalkan," kataku, suaraku tenang namun cukup keras untuk didengar semua orang. "Saya Ambar Gunawan, putri tunggal dari Pak Gunawan, pemilik Gunawan Corp." Sebuah desahan kolektif terdengar di seluruh ruangan. Rahang-rahang terjatuh. Ibu Marisa terhuyung dan jatuh kembali ke kursinya. Wajahnya pucat pasi seperti kertas. Radit menatapku, lalu ke Pak Gunawan, lalu kembali padaku. Otaknya seolah tidak mampu memproses informasi yang baru saja ia terima. Gadis kampung biasa, yang ia hina ternyata adalah putri dari orang yang paling ia puja di dunia bisnis. Sang pewaris tahta dari kerajaan yang ingin ia jadikan mitra. Gadis yang kalian hina dan coba singkirkan. Lanjutku, suaraku tetap stabil, adalah kunci dari masa depan yang baru saja kalian presentasikan dengan begitu bangga. Saat itu juga, seorang pria berpenampilan resmi masuk ke ruangan. Ia adalah kurir dari pengadilan agama. Ia berjalan lurus ke arah Radit yang masih mematung, dan menyerahkan sebuah amplop coklat. "Dan ini," kataku saat Radit menerima amplop itu dengan tangan gemetar, "adalah pemutusan hubungan pribadi kita. Sesuai dengan permintaanmu dan ibumu, aku menceraikanmu." Aku menoleh pada ayahku, yang menatapku dengan sorot mata penuh kebanggaan. "Ayah, urusan kita di sini sudah selesai." Ayah mengangguk. "Ayo pulang, Nak." Kami berbalik. Tanpa menoleh ke belakang, kami berjalan keluar dari ruang rapat itu. Kami meninggalkan di belakang kami sebuah kerajaan yang runtuh, sebuah keluarga yang hancur,
dan impian-impian yang berubah menjadi debu. Saat pintu tertutup di belakang kami, aku bisa mendengar suara teriakan pertama dari para pemegang saham yang marah, menandai dimulainya akhir dari segalanya bagi keluarga Radit. Pembalasanku baru saja dimulai. Dunia bisnis Jakarta bergerak secepat kilat, dan berita buruk melaju lebih cepat dari semuanya. Dalam waktu kurang dari 1 jam setelah kami meninggalkan ruang rapat itu, badai media menerjang. Portal-portal berita online berlomba-lomba menaikkan judul utama yang sensasional. Kemitraan raksasa batal di tengah RUPS. Saham anjlok 80%. Judul lainnya lebih menusuk. Skandal keluarga Hardiman terungkap. Menantu yang dihina ternyata pewaris tunggal Gunawan Corp. Cerita itu memiliki semua elemen yang disukai publik. Drama keluarga, pengkhianatan, dan pembalasan dendam yang epik. Wawancara singkat dari beberapa pemegang saham yang keluar dari rapat dengan wajah murka menjadi viral. Mereka menceritakan tentang pemutusan kontrak yang tiba-tiba dan kehadiran Ambar Gunawan yang dramatis. Dalam sekejap, citra keluarga Hardiman yang terhormat hancur lebur, berganti menjadi potret keluarga serakah dan bermoral rendah. Bagi perusahaan mereka, dampaknya bersifat katastrofik. Kejatuhan harga saham hanyalah permulaan. Begitu berita tersebar, para bankir yang selama ini memuja mereka kini menelepon tanpa henti. Dengan batalnya kemitraan dengan Gunawan Corp, semua jaminan untuk pimpin raksasa yang mereka ambil untuk proyek Nusantara menjadi batal demi hukum. Pihak bank menuntut pembayaran utang dipercepat, khawatir perusahaan itu akan segera bangkrut total. Para pemasok menahan pengiriman barang, menuntut pembayaran tunai di muka. Para investor panik dan menjual sisa saham mereka yang sudah tidak berharga. Kerajaan bisnis yang mereka bangun selama 3 generasi, runtuh dalam waktu kurang dari 24 jam. Itu bukanlah sebuah keruntuhan, melainkan sebuah penguapan. Sementara dunia mereka terbakar, aku berada di tempat yang paling aman di dunia, rumah ayah. Sebuah kediaman megah yang dikelilingi taman-taman asri dan dijaga dengan sistem keamanan berlapis. Aku tidak merasakan euforia kemenangan. Yang kurasakan adalah kelelahan yang luar biasa, seolah-olah beban seberat 1 ton baru saja diangkat dari pundakku. Aku duduk bersama ayah di ruang kerjanya, menonton berita yang menampilkan wajah-wajah panik Radit dan ayahnya saat dikerubungi wartawan di lobi kantor mereka. Ayah mematikan televisi. "Cukup," katanya lembut. "Kamu tidak perlu melihat ini lagi." Ia menatapku, sorot matanya yang biasanya setajam elang kini melembut. "Kamu melakukannya dengan sangat baik hari ini, Nak. Kamu tegar dan berani. Ayah sangat bangga padamu." Aku menyandarkan kepalaku di bahunya yang tegap. "Terima kasih, Ayah. Terima kasih karena sudah percaya padaku." "Seharusnya ayah yang berterima kasih," sahutnya. "Kamu telah mengingatkan ayah tentang apa yang paling penting. Bukan perusahaan, bukan uang, tapi keluarga." 2 hari kemudian, saat aku sedang menikmati teh pagiku di teras belakang yang menghadap ke taman, kepala keamanan rumah datang menghampiri ayah. "Maaf, Pak," katanya dengan hormat. "Ada Tuan Radit dan Nyonya Marisa di gerbang depan. Mereka memaksa ingin bertemu dengan Nona Ambar. Mereka bilang ini masalah hidup dan mati." Ayah langsung mengerutkan kening. "Usir mereka. Mereka tidak punya urusan lagi di sini." "Tunggu, Ayah," kataku pelan. Ayah menoleh padaku. "Biarkan mereka masuk. Aku ingin bertemu mereka. Untuk terakhir kalinya. Aku harus menutup bab ini dengan tanganku sendiri." Ayah menatapku sejenak, melihat kesungguhan di mataku, lalu mengangguk pada kepala keamanan. "Biarkan mereka masuk. Tapi jangan biarkan mereka lewat dari foyer utama." Kami menunggu di foyer. Sebuah ruangan besar dengan langit-langit tinggi, lantai marmer yang mengkilap, dan tangga melingkar yang megah. Kami sengaja berdiri di puncak tangga pendek yang menuju ke ruang keluarga, membuat kami berada di posisi yang lebih tinggi. Sebuah simbol status yang tidak perlu diucapkan. Beberapa menit kemudian, pintu utama yang besar itu terbuka. 2 orang petugas keamanan mengawal masuk Radit dan Ibu Marisa. Pemandangan di hadapanku membuatku nyaris tidak mengenali mereka. Mereka adalah bayangan dari diri mereka yang dulu. Radit, yang selalu tampil sempurna, kini tampak kuyu. Setelan jasnya kusut, rambutnya acak-acakan, dan matanya merah serta bengkak. Ibu Marisa, sang ratu sosialita, tampak 10 tahun lebih tua. Gaun mahalnya terlihat lusuh, riasannya luntur karena air mata, dan keangkuhan yang selalu terpancar dari wajahnya kini hilang sama sekali, digantikan oleh keputusasaan yang menyedihkan. Begitu melihatku, mereka seolah lupa cara berjalan. Ibu Marisa terisak keras, dan tanpa peringatan, ia menjatuhkan dirinya ke lantai marmer yang dingin, bersujud. Radit mengikuti jejak ibunya,
berlutut dengan kedua kaki, wajahnya tertunduk dalam penyesalan yang terlambat. Ambar. Nak Ambar. Raung Ibu Marisa, suaranya parau dan pecah. Ia mencoba merangkak maju, tangannya terulur seolah ingin menyentuh kakiku. Maafkan ibu, nak. Maafkan kesombongan ibu. Ibu buta. Ibu salah besar. Radit mengangkat wajahnya yang basah oleh air mata. Ambar, aku mohon, katanya dengan suara bergetar. Aku tahu aku telah melakukan kesalahan yang tak termaafkan. Aku pengecut. Aku bodoh karena lebih mendengarkan mama daripada kata hatiku. Tapi aku bersumpah, Ambar, jauh di dalam hatiku, aku mencintaimu. Aku selalu mencintaimu. Aku hanya menatap mereka dari atas, wajahku tanpa ekspresi. Pertunjukan mereka yang menyedihkan tidak lagi bisa menyentuh hatiku. Tolong, Nak Ambar, Ibu Marisa melanjutkan ratapannya. Bicaralah pada ayahmu. Batalkan semuanya. Kami akan melakukan apa saja. Kami akan memberikanmu semua saham perusahaan. Apapun. Tapi tolong jangan hancurkan kami seperti ini. Perusahaan kami adalah hidup kami. Tanpa itu, kami bukan apa-apa. Mereka terus meracau, memohon, dan menangis. Sebuah pemandangan yang menyedihkan. Mereka tidak menyesali perbuatan mereka yang telah menyakiti hatiku. Mereka hanya menyesali konsekuensinya. Mereka menangisi harta dan status mereka yang hilang, bukan kepercayaanku yang telah mereka hancurkan. Aku mendengarkan sampai mereka kehabisan kata-kata, sampai yang tersisa hanyalah isak tangis yang memilukan. Kemudian, dengan gerakan pelan dan anggun, aku menuruni beberapa anak tangga, berhenti tepat di luar jangkauan mereka. Aku menatap Ibu Marisa, yang masih bersujud. Dulu, kataku, suaraku terdengar dingin dan jernih di tengah keheningan foyer. Ibu menilaiku seharga 2 miliar rupiah. Ibu Marisa tersentak mendengar kata-kata itu. Sekarang, lanjutku, mataku beralih menatap Radit yang masih berlutut. Seluruh harta kalian yang sudah hilang itu, bahkan tidak akan cukup untuk membayar harga dari satu tetes air mataku yang tulus untukmu. Aku berhenti sejenak, membiarkan kata-kataku meresap. Kalian datang ke alamat yang salah. Rumah ini bukan rumah kalian. Dan aku menatap lurus ke mata Ibu Marisa. Bukan lagi menantumu. Nama saya Ambar Gunawan. Aku berbalik, tidak sudi menatap mereka lebih lama lagi. Satpam, kataku dengan suara yang lebih keras. Tolong antar tamu tak diundang ini keluar dari properti saya. 2 orang petugas keamanan yang sejak tadi menunggu di dekat pintu, segera maju. Mereka mengangkat Radit dan Ibu Marisa yang lemas dan tidak berdaya. Mereka tidak melawan, hanya terus menangis dan melontarkan permohonan maaf yang sudah tidak berarti. Aku berjalan menaiki tangga tanpa menoleh ke belakang. Bahkan saat aku mendengar pintu utama yang berat itu ditutup dengan suara debam yang final. Aku mendengar suara gerbang besi yang tinggi ditutup di kejauhan. Mereka sudah di luar. Terkunci di luar duniaku, untuk selamanya. Babak itu benar-benar sudah berakhir. 1 tahun berlalu. Waktu adalah penyembuh yang hebat, sekaligus hakim yang paling adil. Bagi sebagian orang, 1 tahun adalah waktu untuk membangun kembali. Bagi yang lain, itu adalah waktu di mana kehancuran mereka menjadi permanen. Sebuah artikel di majalah bisnis ternama menampilkan laporan khusus tentang nasib perusahaan-perusahaan yang pernah jaya. Di salah satu halamannya, ada sebuah foto kecil. Foto sebuah rumah kontrakan sederhana dengan dinding yang catnya sudah mengelupas di sebuah gang sempit di pinggiran kota. Di depannya, berdiri seorang pria kurus yang tampak jauh lebih tua dari usianya, sedang membersihkan sepeda motor bebek. Pria itu adalah Radit. Artikel itu menceritakan bagaimana keluarga Hardiman kehilangan segalanya. Mensah mereka disita bank, mobil-mobil mewah mereka dilelang, dan semua rekening mereka dibekukan untuk membayar utang dan pesangon karyawan. Pak Hardiman jatuh sakit karena stroke, dan Ibu Marisa, yang tidak pernah bekerja sehari pun dalam hidupnya, kini harus merawat suaminya yang lumpuh di rumah kontrakan yang pengap. Radit, mantan CEO yang karismatik, kini bekerja serabutan. Terkadang sebagai kurir pengantar barang, terkadang sebagai sopir ojek online. Ia harus menelan harga dirinya setiap hari, bertemu dengan orang-orang yang dulu memujanya, yang kini menatapnya dengan campuran iba dan cemooh. Pertunangannya dengan putri pejabat itu, tentu saja, batal bahkan sebelum berita tentang kehancurannya dingin. Keluarga itu menghilang seolah tak pernah ada. Penderitaan mereka bukanlah kemiskinan materi semata, melainkan kemiskinan harga diri dan kehormatan yang direnggut habis. Itulah karma mereka. Di belahan dunia yang lain, di puncak gedung pencakar langit Gunawan Corp, pemandangannya sangat berbeda. Aku, Ambar Gunawan,
kini duduk di kursi yang dulu menjadi milik ayah. Aku menjabat sebagai CEO baru Gunawan Corp. Ayah memutuskan untuk pensiun dini, mempercayakan warisannya di tanganku, dan memilih untuk lebih banyak menghabiskan waktunya untuk kegiatan sosial dan bermain golf. Aku bukan sekadar pewaris yang duduk manis. Aku memimpin perusahaan dengan caraku sendiri. Aku meluncurkan beberapa inisiatif baru yang berfokus pada teknologi hijau dan pembangunan berkelanjutan. Di bawah kepemimpinanku, perusahaan tidak hanya mencetak rekor profit baru, tetapi juga memenangkan beberapa penghargaan internasional untuk tanggung jawab sosial perusahaan. Para direksi dan karyawan yang awalnya mungkin meragukanku, kini menghormatiku karena kemampuanku, bukan karena namaku. Namun, pencapaian terbesarku bukanlah dalam bentuk angka di laporan keuangan. Setahun yang lalu, aku menggunakan sebagian dana pribadiku untuk mendirikan Yayasan Ambar Wijaya. Sebuah yayasan yang didedikasikan untuk membantu para perempuan korban kekerasan domestik dan pelecehan emosional. Kami tidak hanya memberikan tempat berlindung, tetapi juga pelatihan keterampilan, bantuan hukum, dan modal usaha agar mereka bisa berdiri di atas kaki mereka sendiri. Aku mengubah rasa sakitku menjadi kekuatan untuk orang lain. Aku memastikan tidak ada lagi gadis kampung biasa yang bisa diremehkan dan dihancurkan oleh orang-orang seperti Ibu Marisa. Sore itu, aku berdiri di depan jendela raksasa di ruang kerjaku, memandang matahari terbenam yang mewarnai langit Jakarta dengan palet warna yang indah. Aku baru saja menyelesaikan rapat Dewan Direksi, di mana proposal terbaruku untuk membangun pusat pelatihan teknologi gratis bagi perempuan di daerah-daerah terpencil, disetujui dengan suara bulat. Tidak ada lagi rasa sakit atau amarah di hatiku saat aku mengingat Radit atau ibunya. Yang ada hanyalah sebuah pelajaran berharga. Mereka hanyalah sebuah bab dalam buku kehidupanku. Bab yang menyakitkan, tetapi perlu, yang telah membentukku menjadi wanita seperti sekarang ini. Ponsel di mejaku bergetar. Aku meliriknya. Bukan panggilan bisnis. Bukan juga dari seorang pria yang mencoba mendekatiku, yang jumlahnya cukup banyak akhir-akhir ini. Itu adalah sebuah notifikasi dari aplikasi internal yayasanku. Sebuah foto telah diunggah. Foto sekelompok perempuan yang tersenyum bahagia di depan sebuah toko kue kecil. Itu adalah usaha pertama yang berhasil didirikan oleh salah satu lulusan program kami. Di bawah foto itu ada tulisan, "Terima kasih, Ibu Ambar. Ibu telah memberi kami harapan." Sebuah senyuman tulus yang hangat terukir di bibirku. Inilah kebahagiaan. Inilah kemenangan yang sesungguhnya. Tahtaku bukanlah di sisi seorang suami kaya raya. Tahtaku yang sebenarnya adalah di sini. Di puncak duniaku sendiri, yang kubangun bukan dengan warisan semata, tetapi dengan integritas, kekuatan, dan empati. Aku bebas. Aku berkuasa. Dan yang terpenting, aku damai dengan diriku sendiri. Karma telah berjalan sesuai kodratnya, dan aku telah menemukan tahtaku yang sebenarnya.